Halo semuanya, saya Niskala dari channel Bumi Filsafat. Kamu saat ini sedang mendengar podcast yang akan membahas berbagai tema seputar filsafat. Podcast ini akan tayang setiap minggunya. Semoga lah ya. Kamu juga bisa mendownload buku dan transkrip podcast ini di link di deskripsi. Dicek ya. Oke, kalau gitu selamat mendengar. Kita harus ingat bahwa masa depan bukanlah milik kita maupun juga bukan sepenuhnya bukan milik kita. Sehingga kita tidak bisa mengharapkan masa depan itu pasti datang. Ataupun kita tidak bisa pula menyerah begitu saja pada harapan masa depan. Seolah-olah masa depan tidak akan datang. Kita harus mempertimbangkan hasrat kita. Sebagian adalah natural, alami, dan sebagian lain sia-sia. Dan hasrat kita yang natural, sebagian memang dibutuhkan. Dan yang lain hanya bersifat alamiah. Dan sebagian yang memang dibutuhkan adalah kebahagiaan. Yang lainnya hanyalah seperti istirahat atau menopang kehidupan kita. Pemahaman yang benar dari fakta ini memungkinkan kita untuk merujuk semua pilihan dan bukan pilihan bagi kesehatan tubuh dan kebebasan jiwa kita dari gangguan. Karena ini adalah tujuan hidup kita yang penuh berkah dan kebahagiaan. Untuk mencapai tujuan itu, kita harus bertindak untuk menghindari rasa sakit dan rasa takut. Dan bila kita bisa melakukannya, maka segala kegalauan dalam jiwa dapat teratasi. Dianalogikan sebagai segala angin topan dalam jiwa kita akan musnah. Karena itu, makhluk hidup tidak perlu seperti berkeliaran mencari sesuatu yang hilang, ataupun mencari sesuatu untuk memenuhi diri. Kita butuh kenikmatan. Ketika kita merasakan sakit, itulah ketiadaan kenikmatan. Ketika kita tidak lagi merasakan sakit, kita tidak butuh kenikmatan. Hal ini kita sebut sebagai kenikmatan awal dan akhir dari hidup kita yang diberkati. Kita mengenali kenikmatan sebagai kodrat bawaan dalam diri kita, sehingga kita terus kembali dalam keadaan nikmat. Dan kenikmatan menjadi pijakan kita dalam memutuskan pilihan atau menghindari dalam setiap tindakan. Dan rasa nikmat itu menjadi standar bagi diri kita untuk kembali melakukan tindakan itu lagi. Dan karena kenikmatan merupakan kebaikan pertama dan itu adalah sifatnya alamiah kepada kita makhluk hidup, untuk alasan inilah kita tidak memilih dari setiap kenikmatan. Tetapi kadang kita melewati berbagai kenikmatan, utamanya saat kita tidak merasakan nyaman atau ketidaknyamanan itu muncul semakin besar sebagai hasil dari kenikmatan yang berlebih. Cara berpikir itu bisa disamakan dengan bahwa kita berpikir banyak rasa sakit yang lebih baik daripada rasa nikmat. Karena kenikmatan yang lebih tinggi bisa kita nikmati saat kita telah melalui menahan rasa sakit yang cukup lama. Setiap kenikmatan, karena secara alamiah kita terikat dengan kebaikan, namun tidak setiap kenikmatan itu harus dipilih atau dilaksanakan. Meskipun setiap rasa sakit merupakan keburukan, namun tidak seluruhnya harus kita hindari. Namun dengan kita membandingkan dan mempertimbangkan, mengkalkulasikan kelebihan dan kekurangan, kita harus menilai seluruh pilihan tersebut. Bagi kenikmatan tertentu dalam keadaan tertentu, dapat kita anggap sebagai hal yang buruk. Dan sebaliknya, hal buruk bisa menjadi hal yang baik. Dan lagi, independensi akal pikiran kita tentang hasrat yang kita pikir baik, tidak selalu dapat kita nikmati seluruhnya. Tetapi, kita dapat menikmati sebagian kecil. Dari sebagian kecil itulah bahkan kita dapat menikmatinya hingga kenikmatan termanis dalam kemewahan. Hal yang natural itu mudah didapatkan. Sebenarnya, yang berlebihan itu sulit untuk kita dapatkan. Bahkan dari rasa yang sangat sederhana, bisa menghasilkan kenikmatan yang setara dengan kemewahan. Bila seluruh rasa sakit yang Anda hilang. Roti dan air menghasilkan kenikmatan yang tertinggi ketika seseorang lapar dan membutuhkannya untuk dimakan dan diminum. Membiasakan pola makan sederhana dan tidak mewah memberikan kita kesehatan penuh dan membuat manusia waspada, mungkin eling, terhadap kebutuhannya untuk tetap bergerak, bekerja dalam hidup. Ketika dalam waktu yang lama di dalam kemewahan, dalam kekayaan, membuat kita tidak takut pada kebercukupan. Maka kita harus mempertahankan kenikmatan sebagai tujuan, bukan dalam arti berlebih-lebihan, tetapi dalam sensasi. Bagaimana kita bebas dari rasa sakit dan kegalauan dalam pikiran. Bukan untuk minum terus-menerus, ataupun memenuhi nafsu, atau hidup dalam kemewahan yang menghasilkan kehidupan yang nikmat. Tetapi, bagaimana kita berpikir yang masuk akal, mencari motif dari seluruh tindakan yang harus dipilih dan dihindari.
dan hal tersebut merupakan masalah utama bagi jiwa kita. Maka dari semua ini, awal dan kebajikan terbesar ialah prudence, kehendak yang bijaksana. Dan prudence mengajarkan kita tidak mungkin hidup dalam kenikmatan tanpa hidup yang bijaksana, prudently, dan terhormat dan adil. Maupun hidup dalam kehidupan yang bijaksana, terhormat dan adil, tidak mungkin bisa tanpa hidup dalam kenikmatan. Karena kebajikan ini terikat dengan hidup yang nikmat, dan kehidupan yang nikmat tidak bisa dipisahkan dengan hal tersebut, yaitu kebajikan. Maka, mana yang lebih baik? Dibanding orang yang menghormati ajaran tentang para dewa, dengan orang yang selama hidupnya bebas dari rasa takut tentang kematian. Ia memahami bahwa batas dari hal yang baik mudah dipenuhi dan dicapai, sedangkan tentu saja rasa sakitnya hanya singkat dan sedikit. Ia mentertawakan takdir yang telah diperkenalkan sebagai the mistress of all things, yang dapat dimaknai sebagai pemegang kontrol dari segala sesuatu. Ia berpikir bahwa di dalam manusia terdapat kekuatan yang besar dalam menentukan peristiwa. Sebagian terjadi karena memang niscaya, sebagian terjadi karena kebetulan, dan sebagian terjadi dalam kendali kita. Untuk keniscayaan tidak mungkin kita masukkan dalam pertimbangan. Lalu kebetulan merupakan suatu yang inkonstan, tidak konstan. Akan tetapi ada yang dalam kendali kita, yaitu subject to no master, bukan atas dari siapa-siapa, bukan dari kehendak siapapun. Dan secara alamiah melekat antara pujian atau cemoohan, karena dari kita sendiri. Maka dari itu lebih baik mengikuti mitologi tentang para dewa-dewa daripada menjadi budak dari takdir para natural philosopher. Saran pertama untuk berharap damai adalah dengan ibadah kepada dewa-dewa, sedangkan pada akhirnya akan mengetahui bahwa tidak ada kedamaian. Ia tidak menganggapnya sebagai Tuhan yang dipercayai sebagaimana orang pada umumnya, bukan sebagai penyebab yang tidak pasti bagi semua hal, karena dia tidak percaya bahwa baik dan buruk diberikan kepada manusia dalam framing kehidupan yang diberkati. Karena itu ia berpikir, lebih baik menjadi orang yang tidak beruntung, unfortunate, dalam tindakan yang masuk akal, reasonable action, daripada prosperity atau sejahtera dalam tindakan yang tidak masuk akal, mengikuti kehendak dari orang lain. Karena itu lebih baik bertumpu pada tindakan manusia, apa yang kita pilih dengan baik tanpa jaminan, daripada melakukan sebuah pilihan buruk walaupun dijamin oleh para dewa. Maka dari itu, mari kita renungkan, bermeditasi siang dan malam kepada diri kita sendiri, dan dengan ditemani oleh teman yang seperti diriku, dan kamu tidak akan pernah terganggu dalam kehidupan, dalam keadaan bangun maupun tidur, tetapi kamu akan hidup seperti dewa di antara manusia. Bagi manusia yang hidup di tengah keabadian, ia tidak akan merasakan seperti manusia yang tidak abadi atau mortal. Itulah pesan dari Epicurus dalam suratnya kepada Menoeseus yang penuh philosophical konteks yang perlu kita cerna baik-baik, dan juga sebuah satir yang sangat dalam bagi manusia. Semoga bermanfaat podcast kali ini, kita bisa renungkan sama-sama. Saya Niskala dari channel Bumi Filsafat. Terima kasih.